Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Anggi Saragi dari TKBN 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang katalis. Nah, definisi katalis. Katalis adalah sebuah senyawa yang bisa mempengaruhi kecepatan reaksi atau zat yang mempercepat laju reaksi dengan tidak mengalami perubahan kimia, dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Nah, kegunaan katalis ini memberikan jalan baru dari suatu reaksi sehingga reaksi zat tersebut bisa lebih cepat. Nah, satu, dia dapat mempercepat laju reaksi. Yang kedua, sebagai penyedia situs aktif. Yang ketiga, mengontrol pembentukan struktur molekul. Yang keempat, menurunkan energi aktivasinya. Nah, kita masuk ke katalis homogen. Nah, katalis homogen ini adalah katalis yang mempunyai fasa sama dengan reaktan dan produksi reaksi yang dikatalisa. Katalis ini berperan sebagai zat di antara di dalam reaksi. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan katalis homogen ini. Nah, kelebihannya adalah aktivasi yang tinggi. Katalis homogen cenderung memiliki aktivasi katalitik yang tinggi karena berada dalam fase yang sama dengan reaktan. Hal ini memungkinkan reaksi berlangsung dengan efisien dan cepat. Yang kedua, kemudahan dalam pembuatan produk yang spesifik. Katalis homogen ini dapat dirancang untuk menghasilkan produk yang spesifik dengan kontrol yang baik terhadap reaksi kimia yang terjadi. Dapat menghasilkan produk dengan kemurnian tinggi. Nah, katalis homogen ini terlalu dalam fase reaksi. Mereka cenderung tidak menghasilkan produk yang terkontaminasi dengan katalis itu sendiri dan dapat meningkatkan kemurnian produk akhir. Nah, untuk kekurangannya itu ada pemisahan yang sulit. Nah, katalis ini sulit untuk dipisahkan dari produk reaksi karena mereka terlarut dalam fase reaksi. Ini dapat mengakibatkan pencemaran produk dengan katalis atau memerlukan proses pemurnian yang rumit dan yang mahal. Nah, keterbatasan suhu dan tekanan operasional. Beberapa katalis ini mungkin tidak bisa stabil karena ada tekanan ekstrim, membatasi aplikasi dalam kondisi operasional yang ekstrim. Yang kemudian, biaya dan kerumitannya pemulihan katalis. Nah, penggunaan katalis ini sering sekali memerlukan biaya yang cukup mahal dan untuk pemulihannya, dan penggunaan ulang katalis ini dapat mempengaruhi ekonomi proses industri. Selanjutnya kita masuk ke katalis enzim. Nah, enzim katalis adalah protein kompleks yang berfungsi sebagai biokatalisator dalam reaksi kimia di dalam sel atau di dalam lingkungan biologis. Nah, mereka ini mempercepat laju reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi, sehingga meningkatkan efisiensi reaksi kimia tersebut. Enzim katalis juga biasanya sangat spesifik terhadap substrat. Artinya, mereka hanya akan bereaksi dengan jenis molekul tertentu. Nah, yang ketiga, reaksi katalitik. Nah, di situs aktif, enzim memfasilitas reaksi kimia dengan menstabilkan intermediat reaksi atau menurunkan energi aktivasi reaksi. Ini mempercepat konversi substrat menjadi produk. Nah, yang keempat, pelepasan produk. Setelah reaksi selesai, produk dilepaskan dari situs enzim. Enzim yang tersisa akan kembali ke keadaan awal dan siap untuk mengkatalis reaksi berikutnya. Yang keempat, mekanisme ini mencangkup langkah-langkah terinci yang diperlukan katalis enzimatis. Nah, kita akan masuk ke kekurangan dan kelebihan katalis enzim. Kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu, yaitu spesifitas yang tinggi. Enzim cenderung sangat spesifik terhadap substratnya. Hal ini memungkinkan kontrol yang baik terhadap reaksi kimia yang terjadi, menghasilkan produk dengan kemurnian yang tinggi. Yang kedua, reaksi yang efisien. Enzim dapat mengkatalisis reaksi kimia dengan tingkat kecepatan yang tinggi, bahkan pada suhu dan tekanan yang relatif rendah. Hal ini mengurangi energi yang dibutuhkan untuk proses reaksi. Yang ketiga, kemampuan regenerasi. Nah, enzim umumnya dapat diregenerasi dan digunakan kembali dalam berbagai siklus reaksi. Ini dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi prosesnya. Yang keempat, kehadiran dalam reaksi biologis. Enzim adalah bagian alami dari proses biologis di dalam sel, sehingga mereka cenderung lebih ramah lingkungan dan potensi untuk aplikasi dalam bioteknologi hijau. Kemudian kita akan membahas kekurangannya.
Yang pertama, ketahanan terhadap kondisi ekstrim. Nah, enzim umumnya sensitif terhadap perubahan suhu dan pH yang ekstrim. Hal ini dapat membatasi aplikasinya dalam kondisi operasional yang tidak dapat stabil atau ekstrim. Nah, yang ketiga, biaya produksinya dan pemurnian. Produksi enzim seringkali memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan katalis kimia konvensional. Pemurnian enzim untuk aplikasi industri juga dapat menjadi proses yang lebih rumit. Nah, keterbatasan substrat dan produk. Ini mungkin ada memiliki keterbatasan substrat yang menghasilkan dan kebutuhan industri di industri tertentu. Kemudian masuk ke katalis heterogen. Nah, katalis heterogen adalah katalis yang berbeda fasa dengan campuran reaksi atau reaktan. Nah, contohnya itu dekompensasi D20 dengan N20 dengan katalis emas dan katalis lainnya seperti Mg0, Ca0, dan zeolit, 4 resin penukar ion. Nah, katalis heterogen menyediakan permukaan di mana reaksi terjerat sehingga produk dapat terbentuk. Nah, contohnya seperti reaksi katalis terwujud padat, sedangkan reaksi atau reaktan terwujud gas. Nah, katalis heterogen di industri. Nah, yang pertama, industri pengelolaan minyak mentah, katalis yang digunakan zeolit. Yang kedua, industri sintesis amonia, katalis logam. Yang ketiga, industri sintesis asam sulfat, katalis logam. Yang keempat, industri kimia menggunakan katalis heterogen untuk berbagai proses seperti katalis logam. Contohnya adalah platinum, palladium, atau rhodium yang digunakan dalam proses hidrogenasi dan dehidrogenasi. Nah, yang kedua itu katalis oksida seperti katalis yang terbuat dari oksida logam seperti vanadium, titanium, atau besi yang diproses oksidasi selektif. Nah, masuk yang kelima, industri petrokimia. Industri ini menggunakan katalis heterogen untuk proses pemurnian dan konversi hidrokarbon seperti katalis zeolit digunakan dalam proses katalik cracking untuk memecahkan molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil. Nah, katalis platina rhenium digunakan dalam proses reformatting untuk peningkatan oktan bahan bakar. Nah, mekanismenya itu melibatkan adsorpsi dan desorpsi memainkan peran kunci dalam proses katalis. Nah, yang pertama, adsorpsi. Ini adalah proses di mana reaktan atau molekul-molekul lain dari fase gas atau larutan menempel pada permukaan katalis. Absorpsi ini dapat terjadi karena adanya gaya-gaya van der Waals atau ikatan kimia antara molekul reaktan dan permukaan katalis. Molekul-molekul yang terserap ini adalah menjadi spesies intermediate atau prareaksi yang lebih mudah bereaksi atau teraktivasi secara kimia. Nah, yang kedua, desorpsi. Setelah reaksinya berlangsung, proses-proses yang terbentuk kemudian melepaskan diri dari permukaan katalis melalui desorpsi. Desorpsi adalah proses terbalik dari adsorpsi, di mana ikatan-ikatan produk dengan permukaan katalis dilepas sehingga produk dapat dilepas kembali ke fase gas atau larutan. Nah, kombinasi ini secara efisiensi mengurangi reaksi kimia, mempercepat laju reaksi, dan mempengaruhi distribusi produk reaksi. Nah, kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya katalis heterogen. Untuk kelebihannya itu adalah pemisahan yang lebih mudah. Katalis heterogen dapat dipisahkan dengan mudah dari reaksi karena berada dalam fase yang berbeda dengan reaktan produk. Ini memudahkan proses pemurnian produk dan penggunaan ulang katalis. Nah, kemudian kestabilan terhadap perubahan suhu dan tekanan. Katalis heterogen cenderung lebih stabil terhadap perubahan suhu dan tekanan karena tidak terlarut dalam fase reaksi. Hal ini memungkinkan penggunaan mereka dalam berbagai kondisi operasional. Yang terakhir, efisiensi energi. Katalis heterogen dapat meningkatkan efisiensi energi dalam proses industri karena dapat beroperasi dalam kondisi yang lebih ringan tanpa mempengaruhi aktivitasnya secara signifikan. Kemudian kita akan lanjut ke kekurangannya. Memiliki keterbatasan reaktan dan produk yang tidak kompatibel.
Beberapa katalis heterogen ini memiliki keterbatasan dalam proses reaktan dan produk yang tidak larut atau tidak kompatibel dengan bahan katalis tersebut. Kemudian, kemungkinan pencemaran produk. Terkadang katalis heterogen dapat menyebabkan pencemaran produk dengan partikel katalis yang masih menempel pada produk akhir. Nah, biaya produksinya yang lebih tinggi. Produksi dan penggunaan katalis heterogen ini seringkali memerlukan biaya yang lebih tinggi karena proses pemisahan dan pemurnian yang diperlukan. Nah, ini adalah perbandingan antara katalis homogen dan heterogen, di mana pusat aktifnya di homogen semua atom yang memiliki reaktivitas, dan di heterogen hanya atom-atom pada permukaan partikel. Nah, konsentrasi yang dibutuhkan di homogen rendah, sementara di heterogen tinggi. Selektivitasnya di homogen yang tinggi dan di heterogen yang lebih rendah. Masalah difusinya di homogen secara praktis tak ada atau bahkan tidak menjalankan jalannya reaksi. Nah, di heterogen itu ada perpindahan seperti perpindahan massa mempengaruhi jalannya reaksi. Kondisi reaksinya itu di homogen lebih lembut sekitar dari 50 sampai 200 derajat Celcius. Nah, heterogen itu lebih parah, lebih sering lebih besar dari 250 derajat Celcius. Nah, penggunaannya itu di homogen tertentu atau spesifik. Begitu dengan heterogen dia sangat luas. Nah, potensi kehilangan aktivitasnya itu di homogen bereaksi kembali dengan produk, sementara di heterogen kristal logam mengalami sintering, keracunan, cooking, fouling, migrasi uap mental pada suhu tinggi. Nah, contoh-contoh reaksi kimia, kita akan membahas dari katalis homogen dulu. Katalis ini berada dalam fase yang sama dengan reaksi biasanya cair, diproduksi biodiesel transesterifikasi. Nah, reaksi antara minyak nabati trigliserida dengan metanol menggunakan katalis basa kuat seperti natrium hidroksida atau NaOH atau kalium hidroksida atau KOH. Nah, hidrolisis minyak sawit, pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol menggunakan katalis asam cair seperti asam sulfat HSO4 dan esterifikasi, pembuatan ester dari lemak dan alkohol menggunakan katalis asam homogen untuk menurunkan asam lemak bebas seperti FFA. Nah, di katalis heterogen, katalis ini berada dalam fase yang berbeda dengan reaktan, umumnya berupa padatan. Nah, pembuatan di gasolin atau catalytic cracking, proses pemutusan rantai karbon minyak sawit menjadi bahan bakar bensin menggunakan katalis pazat zeoloid atau silika alumnia. Hidrogenasi minyak, pembuatan margarin. Nah, reaksi penjenuhan ikatan rangkap pada minyak nabati menggunakan gas hidrogen dengan bantuan katalis pada zat nikel atau Ni yang disanggah pada silika. Nah, kemudian produksi biodiesel dengan katalis padat, penggunaan kalsium oksida atau magnesium oksida sebagai katalis basa heterogen agar katalis lebih mudah dipisahkan setelah reaksi selesai. Kemudian, di katalis enzim, katalis biologi yang spesifik dan bekerja pada suhu rendah. Pada produksi biodiesel jalur estimasi enzimatis. Nah, reaksi esterifikasi minyak nabati menggunakan enzim lipase, misalnya dari jamur Candida antarctica, yang memungkinkan reaksi berjalan tanpa menghasilkan sabun sebagai produk samping. Kemudian diproduksi bioetanol, proses sakafikasi pati dari jagung atau singkong yang menjadi gula sederhana menggunakan enzim alfa amilase dan glukomilase yang kemudian difermentasi menjadi etanol. Kemudian diproduksi biogas, perombakan limbah cair pabrik sawit atau pome secara anaerob menggunakan konserium mikroba yang menghasilkan berbagai enzim seperti selulase dan protease untuk menghasilkan gas metana. Nah, kita akan membahas tentang keuntungan katalis ini, yaitu yang pertama, meningkatkan laju reaksi. Katalis dapat meningkatkan laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Hal ini memungkinkan reaksi kimia atau biokimia berlangsung lebih cepat atau dengan efisien. Yang kedua, peningkatan selektivitas.
Beberapa katalis memiliki kemampuan untuk meningkatkan selektivitas reaksi, yaitu kemampuan untuk mengarahkan reaksi kimia menuju produksi yang diinginkan dengan mengurangi pembentukan produk samping. Nah, yang ketiga, efisiensi proses. Penggunaan katalis sering kali dapat meningkatkan efisiensi proses secara keseluruhan. Ini dapat mencakup penggunaan bahan baku yang lebih sedikit, pengurangan energi yang dibutuhkan, atau peningkatan hasil produk akhir. Yang keempat, regenerasi dan penggunaan ulang. Banyak katalis dapat diregenerasi atau digunakan kembali dalam siklus berulang. Hal ini mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keberlanjutan proses. Yang kelima, kontrol yang lebih baik. Katalis seringkali menggunakan kontrol yang lebih baik terhadap kondisi reaksi seperti suhu, pH, dan tekanan, yang dapat mempengaruhi selektivitas dan kecepatan reaksi. Yang keenam, meningkatkan kemurnian produk. Katalis dapat membantu menghasilkan produk dengan kemurnian yang lebih tinggi dan menghasilkan kontaminasi atau produk samping yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, menghemat biaya dan waktu. Secara keseluruhan, penggunaan katalis dapat menghemat waktu dan proses karena meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan bahan baku. Nah, support katalis atau penyangga. Support katalis adalah bahan padat dengan luas permukaan yang tinggi sehingga digunakan tempat untuk mendispersikan atau menyebarkan komponen aktif katalis. Nah, fungsi utamanya memberikan kekuatan mekanik, meningkatkan stabilitas termal agar katalis tidak mudah rusak pada suhu tinggi, dan menyediakan luas permukaan yang besar agar sisi aktif katalis tersebar merata. Nah, karakteristiknya itu biasanya bersifat porus atau berpori dan inert, tidak ikut bereaksi secara kimia utama. Nah, contohnya ada alumnia, sering digunakan dalam industri petrokimia, silika, digunakan untuk reaksi-reaksi yang membutuhkan ketahanan asam, dan karbon aktif digunakan dalam berbagai reaksi hidrogenasi karena luas permukaan yang sangat ekstrim. Kemudian promotor katalis. Nah, promotor katalis adalah zat kimia yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam katalis untuk meningkatkan aktivitas, selektivitas, dan stabilitas katalis tersebut. Nah, fungsi utamanya itu promotor sendiri memungkinkan bukan katalis yang baik, tetapi kehadirannya dapat mengubah sifat elektronik atau struktural komponen aktif sehingga kinerja katalis menjadi jauh lebih efektif. Nah, contohnya itu logam alkali ditambahkan katalis besi dalam proses pembuatan amonia untuk meningkatkan kemampuan penyerapan gas reaktan. Nah, rhenium ditambahkan pada katalis platina dalam proses reforming minyak bumi untuk mencegah pembentukan kerak karbon atau coking. Nah, katalis mati. Definisi katalis mati atau deaktivasi. Nah, katalis mati adalah penurunan kinerja katalis secara bertahap atau mendadak seiring dengan waktu penggunaan. Nah, secara teknis, hal ini berarti jumlah sisi aktifnya atau aktivitas pada perubahan katalis yang tersedia untuk bereaksi telah berkurang atau tertutup sama sekali. Kondisi ini mengakibatkan konversi reaktan menjadi produk menurun sehingga proses produksi menjadi tidak efisien dan biaya operasionalnya meningkat. Nah, apa itu regenerasi katalis? Regenerasi merupakan suatu proses untuk mengembalikan aktivitas katalik dari katalis bekas. Biasanya melibatkan perlakuan panas untuk menghilangkan lapisan permukaan atau spesies yang terserap. Jika terjadi perubahan struktural atau efek pencampuran yang parah selama penggunaan, kemungkinan hal besar tersebut terjadi tidak dapat diubah dan kemungkinan kecilnya katalis dapat diregenerasikan untuk digunakan kembali. Jika katalis telah dinonaktifkan karena kontaminasi permukaan, katalis dapat dibuat ulang. Nah, katalis bekasnya yang tidak dapat diregenerasi untuk digunakan kembali mungkin dapat digunakan untuk proses katalik atau kimia yang berbeda atau proses oleh industri pemulihan logam atau harus dibuang. Nah, penyebab matinya katalis. Nah, itu ada penggumpalan. Nah, proses di mana partikel katalis mengalami aglomerasi atau penggumpalan pada suhu tinggi, mengurangi luas permukaan yang tersedia untuk reaksi. Yang kedua, keracunan katalis. Terjadi ketika kontaminasi atau zat beracun menempel pada permukaan katalis, nah menghalangi situs aktifnya, contoh sulfur atau senyawa fosfor yang
nonaktifkan katalis logam mulia. Yang keempat, kekotoran atau penumpukan karbon. Akumulasi residu karbon pada permukaan katalis, terutama pada reaksi hidrokarbon yang menghalangi akses ke situs aktif. Yang keempat, pergerakannya disebabkan oleh pembentukan kokas dan pengendapan logam pada permukaan katalis yang terjadi pada situs katalis yang memiliki laju reaksi paling besar. Yang terakhir adalah yang kelima, penghancuran fisik. Kehilangan aktivitas katalis akibat kerusakan fisik atau abrasi yang dapat terjadi selama operasi industri. Nah, yang keenam, penggunaan katalis yang berlebihan. Nah, katalis dapat mati jika digunakan terlalu lama atau terlalu banyak sehingga aktivitas dan selektivitasnya menurun. Nah, umur katalis yang telah habis. Katalis memiliki umur yang telah ditentukan dan dapat mati jika mencapai umur yang ditentukan. 8. Kekotoran atau penumpukan karbon. Nah, akumulasi residu karbon pada permukaan katalis, terutama pada reaksi hidrokarbon yang menghalangi akses ke situs aktifnya. Kemudian, kita akan membahas sifat-sifat katalis yang perlu diketahui. Nah, yang dapat di industri itu adalah aktivitas, kemampuan katalis untuk mempercepat reaksi kimia pada kondisi tertentu. Nah, aktivitas yang tinggi berarti reaksi dapat berjalan cepat pada suhu yang lebih rendah. Selektivitas, kemampuan katalis yang mengarahkan reaksi agar menghasilkan produk spesifik yang dihasilkan atau meminimalkan produk samping yang tidak berguna. Stabilitas atau umur katalis. Nah, ketahanan katalis terhadap kerusakan fisik maupun kimia selama proses reaksi berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Nah, luas permukaan atau sifat fisiknya. Pada katalis padat, semakin luas permukaan per gram katalis, maka semakin banyak sisi aktif yang tersedia untuk reaktan. Nah, sifat yang terakhir itu sifat kimianya. Meliputi komposisi penyusun, tingkat keasaman atau activity, atau kebasahan alkalinity permukaan katalis. Nah, kita akan membahas tentang aplikasi dan dosis katalisnya, penerapan katalis pada industri spesifik beserta estimasi dosis yang umum digunakan. Nah, pada industri oleokimia atau hidrolisis lemak, menggunakan katalis basah atau asam, homogen atau enzim lipase. Dosis pemakaiannya biasanya sekitar 0,5% atau sampai 2% dari berat total reaktan. Kemudian dari industri bioenergi atau biodiesel, reaksi esterifikasi minyak nabati menggunakan katalis homogen NaOH atau KOH. Dosis umumnya itu 1% berat terhadap berat minyak. Terakhir, industri biogas melibatkan proses anaerob dengan bantuan enzim dari mikroorganisme. Dosis pemakaian bersifat variabel, namun seringkali diatur melalui rasio nutrisi mikroba dalam reaktor sekitar 5-10% inokulum. Nah, kinerja katalis dan cara pengujiannya. Nah, definisi kinerja katalis itu ukuran seberapa efektif sebuah katalis dapat mengubah reaktan menjadi produk yang diinginkan dalam kondisi operasi tertentu. Nah, prosedur pengujian kinerjanya itu ada uji aktivitas, ada uji stabilitas, dan analisis produk. Nah, parameter yang diuji pada katalis, ada beberapa parameter utama yang wajib diukur untuk menentukan kualitasnya adalah konversi, persentase reaksi yang menghasilkan bereaksi. Nah, selektivitas yaitu kemampuan katalis meminimalkan produk sampingnya atau hanya menghasilkan produk target. Yield atau hasil. Nah, perbandingan antara produk yang diperoleh dengan produk awalnya. Turnover number atau ton, jumlah molekul reaktan yang dapat diubah oleh satu pusat aktif katalis sebelum ia mati. Kapan sih karakterisasi dilakukan? Nah, karakterisasi tidak hanya dilakukan sekali, melainkan dapat meliputi beberapa tahap sebelum digunakan, yaitu fresh katalis untuk memastikan katalis yang dibuat atau dibeli sesuai dengan spesifikasi standar. Nah, selama proses atau opsional untuk digunakan dalam mengenai mekanisme reaksi. Nah, sesudah digunakan, spend katalis dilakukan untuk menganalisis penyebab katalis mati, misalnya penutupan pori oleh karbon atau perubahan struktural kristal. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.